أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat luar biasa sekali, majlis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Alawiyah, Jalan Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, khususnya kaum wanita atau kaum hawa, yaitu fikih berpuasa bagi wanita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah dan juga Bunda Ustazah Siti Fatia. Insya Allah kita akan memperdalam di segmen tanya jawab di segmen 3, 4 dan juga 5. Di segmen 1 ini insya Allah Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menyampaikan muqaddimah tausiah kepada kita semua. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Terima kasih Mas Sofyan, gurunda saya Ustazah Siti Fatia, para guru-guru yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana qurrata wajhil am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai, ibu-ibu BKMT, mudah-mudahan sehat walafiat. Para pemirsa Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru saya yang ada di rumah yang hadir di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya cintai, para pemirsa Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama atau salah satu agama yang punya prinsip raf'ul haraj. Memberikan suatu keringanan, kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam beramal solih. Jadi dalam Islam itu sendiri ada dua istilah. Ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Kalau azimah adalah satu aturan hukum yang umum secara mendasar dan ini berlaku umum bagi setiap mukallaf. Orang kalau sudah baligh, berakal, sudah mukallaf, dia wajib sholat enggak? Wajib. Wajib puasa enggak? Itu namanya azimah. Jadi suatu hukum yang berlaku umum bagi setiap mukallaf. Ada yang kedua disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu hukum yang berlaku karena satu alasan atau karena uzur tertentu. Jadi puasa itu wajib bagi setiap muslim, tapi ternyata ada rukhsah berpuasa bagi kategori-kategori tertentu. Ibu, Bu, jadi perempuan enak gak? Puasa 30 hari full? Enggak. Jadi perempuan ini banyak Allah kasih rukhsah ya. Nah, kita umat Islam itu sangat senang sekali, banyak sekali keringanan yang Allah berikan dibandingkan umat-umat terdahulu. Mari kita flashback, kita lihat ada di zaman Bani Israel atau umat-umat Nabi sebelumnya. Itu mereka kalau punya dosa, kalau punya salah langsung dibalas dosa dan salahnya sama Allah ketika itu juga. Di dunia langsung dibalas. Dulu Bani Israel, mereka kalau kena najis salah satu tubuhnya itu salah satu bagian tubuhnya langsung dipotong. Coba bayangkan tangan kita atau kaki kita nginjek kotoran ayam, langsung dipotong, ngeri apa enggak, Bu? Ngeri, tapi itu tidak berlaku kepada umat Islam saat ini. Artinya umatnya Nabi selain umat yang sangat dicintai oleh Allah, banyak sekali rukhsah yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bahas mengenai fikih berpuasa, rukhsah dalam berpuasa, sholat ada rukhsahnya, bisa jamak, bisa qashar, betul nggak? Betul. Kemudian apalagi? Zakat juga ada rukhsahnya, haji ada rukhsahnya, kalau nggak bisa jalan bisa dibopong, bisa sambil pakai kursi roda, sholat juga demikian, nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa duduk bisa tiduran, nggak bisa tiduran bisa pakai isyarat. Jadi Islam adalah agama yang sangat memudahkan bagi para penganutnya. Terkait puasa, fikih puasa, rukhsah. Ada beberapa kategori yang Allah beri rukhsah untuk mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Pertama, al-marid, orang yang sakit. Orang sakit boleh dia tidak berpuasa, mau sakitnya ringan ataupun sakitnya berat. Yang kedua siapa? Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau perjalanannya pendek nggak boleh tidak berpuasa. Yang boleh kalau perjalanannya panjang. Tapi ada ulama yang mengatakan mau pendek mau panjang perjalanannya, kalau selama dia statusnya musafir, boleh dia tidak berpuasa dan membatalkan puasanya. Sakit, musafir, orang yang sudah tua, orang yang punya penyakit yang parah. Siapa kategori yang selanjutnya? Kategori yang selanjutnya itu al-hamilu wal murdi'u. Orang yang hamil dan menyusui. Kemudian orang yang haid, nifas. Ibu lagi haid. Di sini masih ada yang haid? Ada? Alhamdulillah. Di sini kelihatannya masih kayak 17 tahun semua. Ibu-ibu yang saya cintai, orang haid, nifas dikasih rukhsah sama Allah tidak usah berpuasa. Orang hamil menyusui. Nah, hamil dan menyusui ini kenapa mereka diberi rukhsah untuk tidak berpuasa?
Dulu Su'ila Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh para muridnya, wahai Syekh, bagaimana tanggapan Syekh an siyamin lil hamili wal murdi? Bagaimana puasanya orang yang hamil dan menyusui? Qala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, ayu maradin asyaddu lil hamil? Adakah penyakit yang lebih berat daripada penyakitnya orang hamil? Artinya sesakit-sakit apapun orang hamil lebih sakit lagi. Bu, ibu, betul atau enggak hamil itu sakit? Madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap, takut kenapa-napa perut kita. Belum lagi mood yang turun naik, belum lagi ngidamnya, belum lagi muntah setiap hari. Ada orang hamil yang ngidam gak mau keluar rumah ngelihat matahari pengen muntah, ada gak? Jadi orang hamil ini ngidamnya macem-macem. Ngelihat suami benci, betul? Ngelihat tetangga benci, ngelihat mertua. Tapi begitu ngelihat duit 100 ribu, nggak benci, ini ada-ada aja. Jadi orang hamil itu baik secara psikisnya maupun secara jasmaninya itu banyak sekali cobaan yang ditanggung. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada puasa atau keadaan yang lebih berat dibandingkan keadaan ibu hamil dan menyusui. Baik, bagi para ibu hamil dan menyusui yang ada di rumah, yang sekarang sudah hadir di sini, bagaimana cara kita tahu ketika kita sedang hamil ataupun menyusui kita kuat atau tidak berpuasa? Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah mengatakan ada 3 cara untuk mengetahui bagaimana ibu hamil dan menyusui itu kuat atau tidak. Pertama adalah bitajribati, dengan percobaan, pengalaman. Dulu ibu-ibu hamil anak pertama, aduh saya nggak mampu puasa. Begitu hamil anak kedua, ya Allah kayaknya saya nggak mampu, anak pertama aja dulu nggak kuat, gimana anak kedua? Umur saya lebih lanjut lagi. Jadi bitajribati, dengan pengalaman, percobaan. Kalau udah dicoba ternyata tidak mampu, maka boleh ibu hamil atau menyusui gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bi ikhbarit tabib siqah atau bin nasihah minat tabib, dari kabar atau nasihat, saran dokter yang terpercaya. Orang hamil datang ke dokter kandungan nanya, dok saya mampu nggak puasa? Janin saya kuat atau tidak? Bisa nggak saya puasa ya dok ya? Kalau kata dokternya bilang nggak usah bu, nggak usah berpuasa, takut janinnya kenapa-napa, takut ibunya kekurangan zat besi dan lainnya, maka tidak usah berpuasa. Karena dokter itu terkadang lebih tahu ketika memeriksa kondisi kita, betul atau tidak bu? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bighalabatil dhanni, dengan prasangka yang kuat. Jadi kalau ibu-ibu walaupun belum pernah punya pengalaman hamil atau menyusui itu sambil puasa, tapi kalau dia punya prasangka yang kuat, dia punya ketetapan hati yang kuat, ada waham. Waham itu disebut dengan praduga kuat. Ya Allah kayaknya saya nggak bisa puasa, saya nggak kuat puasa. Kalau saya puasa mohon maaf asinya berkurang. Kalau saya berpuasa ditakutkan anaknya kenapa-napa. Ini yang disebutkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin, al-khawfu 'alal walad. Orang yang lagi hamil atau yang lagi nyusuin, kenapa mereka itu takut berpuasa? Salah satunya adalah al-khawfu 'ala isqatihi, takut anaknya keguguran. Maka bagi para ibu hamil dan menyusui, kalau tidak mampu untuk berpuasa, silahkan untuk mengqadha serta membayar fidyah nanti selepas Ramadan sudah meninggalkan kita. Jadi pertama, kalau dia takut membahayakan dirinya serta anaknya, kemudian takut membahayakan dirinya saja, maka wajib baginya hanya membayar qadha. Tapi kalau yang dia takutkan karena membahayakan anak atau janinnya, maka bukan hanya qadha tapi juga harus membayar puasanya dengan fidyah per hari yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah telah menyampaikan di Muqaddimah di segmen 1 ini betapa Islam memberikan banyak kemudahan khususnya kepada kaum wanita atau kaum hawa. Betapa puasa banyak diberikan keringanan bagi mereka siapa yang berhalangan. Lantas pertanyaannya, apakah bagi mereka khususnya perempuan yang berhalangan di bulan puasa khususnya, apakah hanya bersantai-santai kemudian tidak bisa melakukan amalan-amalan solih? Nah,
di segmen kedua nanti kita akan bahas selengkapnya bersama Bunda Siti Fathia. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih disiarkan langsung dari Masjid Alawiyah Jatiwaringin Bekasi, Jawa Barat. Setelah tadi Ustazah Syifa Nur Fadilah menjelaskan bagaimana Islam memberikan banyak keringanan atau banyak rukhsah khususnya kepada wanita di bulan Ramadan apabila berhalangan. Nah, di segmen ini kita akan simak bersama-sama subtema yang akan disampaikan oleh Bunda Siti Fathia tentang amalan-amalan bagi wanita yang berhalangan di bulan Ramadan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati, kita sayangi Ustazah Syifa yang barusan sudah menyampaikan paparannya. Ustadz Sofyan yang juga memberikan kesempatan kepada kita, para ustadzah yang duduk hari ini, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang saya insya Allah. Karena kalau disebutkan satu persatu sampai sore ya Bu. Nanti buka di sini insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya diberikan rizki yang berkah. Umur yang panjang, badan yang sehat, suami yang sayang. Insya Allah kita semuanya dimasukkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau begitu sayang kepada kaum wanita. Maka beliau bersabda, fastausu bin nisa'i khaira. Kalau memberi nasihat kepada wanita harus dengan lemah lembut, harus dengan baik, harus dengan bijak. Mengapa? Karena karakternya seperti tulang rusuk yang bengkok. Karakternya ya Bu. Ibu kalau disayang sama suami seneng enggak? Disayang sama suami senang, sama anak senang, apalagi disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini bulan kita mendebar pahala. Barusan Ustazah Syifa menyampaikan rukhsah. Jadi ada rukhsah, ada azimah. Kalau ibu kan wajahnya wajah modis ya, modal diskon. Jadi kalau wajah modis itu biasanya kalau ke mall nyari yang diskon atau nyari yang enggak ada diskonnya. Nah, kalau kita ke mall nyari yang ada diskonnya itu namanya rukhsah. Kalau yang new arrival, yang baru datang yang harganya tinggi namanya azimah. Itu dalam fikih. Terus bagaimana buat perempuan yang kebetulan pengen banget dapat pahala di bulan Ramadan tapi keburu datang bulan. Ada yang datang bulan, ada yang datang ke matahari. Kita termasuk yang mana? Matahari. Jadi ketika kita mendapatkan tamu setiap bulan, tapi pengen banget dapat pahala, tinggal dikurangi 3 saja. Kalau punya target amal 10 dikurangi 3 tinggal 7. Punya target 7 dikurangi 3 tinggal 4. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia ketika seorang wanita sedang datang bulan. Semua tetap bisa dilakukan. Yang 3 apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas? Hanya 3. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Yang ketiga sebenarnya ya Bu, ini tawaf. Nah terus membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran bagaimana? Nah ini tarik ulur para ulama di situ. Maka ketika kita ingin tetap mendapatkan pahala, cari pintu yang lain sehingga waktu kita bermanfaat di bulan Ramadan dan pahala tetap bisa kita dapatkan.
Saat seorang wanita sedang datang bulan, dia nggak bisa puasa, maka memberi makan orang yang berbuka. Ibu buka puasa jam berapa, Bu? Maghrib, sama. Pinter jawabnya. Nyiapinnya jam berapa? Jam 5, Masya Allah. Jam 3 ya. Jadi ketika kita ingin menyiapkan buka puasa, ada waktu untuk wanita yang tidak puasa, siapkan piring di meja, makanan di meja yang akan kita hidangkan bagi mereka yang sedang berpuasa. Sambil baca apa, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sambil menyiapkan makanan, lisan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan servis keluarga dengan makanan yang enak, insya Allah pahalanya tetap kita dapat. Apa kata Rasulullah? Tanpa dikurangi sedikit pun. Yang puasa suami, yang puasa anak. Tapi karena kita menyediakan makanan untuk mereka, insya Allah pahalanya kita dapatkan, bahkan tidak dikurangi sedikit pun. Enak gak, Bu? Kita yang masak sambil sholawat, kita yang menyediakan, maka pahalanya insya Allah tetap kita dapatkan. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, amalan soleh yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Kalau pagi-pagi kita biasa qomat kamit ya, Bu. Ini wajah-wajah solehah biasanya qomat kamit pagi-pagi. Pagi-pagi qomat kamit, sore-sore qomat kamit. Iya, Bu, ya. Boleh enggak? Boleh. Walaupun zikir tadi tercantum di dalam Al-Quran, karena kita baca setiap hari maka dibolehkan. Terus mengapa kita tidak boleh membaca Al-Quran? Karena beberapa ulama melarang wanita yang sedang haid, ya Bu, sedang nifas untuk membaca Al-Quran. Ada dua di situ sebetulnya, Ibu. Ada menyentuhnya, ada membacanya. Kalau mushaf itu tidak boleh disentuh. Tapi kalau yang ada terjemahannya boleh begitu. Membacanya tidak boleh kecuali yang sudah rutin melakukannya. Seperti murojaah atau zikir pagi petang yang sudah kita rutinkan. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, maka itu dibolehkan. Sementara ada amal ibadah, karena kita tidak bisa membaca Al-Quran, dengarkan orang membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha kalau sedang berhalangan, maka Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah, beliau membaca Al-Quran dan Aisyah yang mendengarkannya. Demikian, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bunda Siti Fathiah tadi, betapa Allah dan Rasulnya betul-betul sangat menghargai wanita. Sehingga sampai sekecil pun ketika wanita berhalangan, ketika seorang ibu berhalangan tidak melakukan berpuasa, dengan menyiapkan berbuka puasa pun Allah dan Rasulnya telah menghitung pahala yang sama dengan orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, di segmen berikut pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab. Saya yakin di antara para jamaah ibu-ibu yang di sini banyak sekali pertanyaan karena ini berkaitan dekat sekali dengan keseharian yang ada di jamaah, khususnya bagi para pemirsa di rumah. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tiba kita di segmen 3, segmen tanya jawab yang insya Allah sudah siap, ada sejumlah penanya. Insya Allah nanti untuk penanya pertama akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Ada Ibu Saidah Rokayah yang memberikan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh ibu-ibu yang masih produktif. Yang kalau
tahun ini sedang hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi gitu. Jadi yang tadi faidatu min ayyamin ukhornya itu katanya kapan gitu. Maka ini juga mohon dijelaskan dengan seksama, mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang produktif itu bisa tahu kapan mereka harus mengganti puasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Silakan Ustazah Syifa. Ya, ini pertanyaan ibu-ibu yang tiap tahun hamil, lahir, hamil lagi. Kalau ini doyan namanya ya Bu. Sudah langganan, produktif sekali, alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Ini ada beberapa pendapat ulama ya. Tapi yang paling rojih pendapatnya adalah kalau ibu hamil itu tiap tahun dia menyusui hamil, maka kan ini bingung. Waktu untuk mengkodoknya kapan? Nah, sebenarnya kalau dia sudah kelewat dari bulan Ramadan, misal 2 kali Ramadan sudah dia tinggalkan. Ramadan tahun lalu dia hamil, tahun ini menyusui. Setelah itu menyusuinya kelar, ternyata hamil lagi. Nah, sebelum proses hamil, ketika proses menyusui, alangkah baiknya dia harus melihat dulu kalau dia mampu untuk membayar di luar Ramadan, maka bayar semampunya. Kalau ternyata tadi bigola batil dhonni dengan praduga kuat dan tajribahnya sudah dia lakukan, sudah ada pengalaman pas ketika dia bayar kodok ternyata nggak mampu membayarnya, tetap tidak kuat seperti di bulan Ramadan, maka ini juga boleh nanti faidatu min ayyamin ukhornya. Nah, kapan itu? Nanti kalau ketika dia sudah kelar hamil menyusuinya, ya sudah ada batas waktunya, maka dia bayar kodonya ditambah dengan fidyah. Jadi ternyata fidyah itu bukan hanya dibayar buat perempuan yang dia takut membahayakan anaknya saja, tapi juga ini berlaku bagi perempuan hamil atau menyusui, atau juga perempuan haid dan nifas, atau juga yang ketiga kategorinya orang yang sakit, ya musafir atau apapun yang membatalkan puasanya sehingga harus diganti puasanya setelah kelewat Ramadan. Dan kemudian ketika puasanya ini berlipat ganda atau Ramadannya berlipat-lipat karena hal tertentu, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka yang dia lakukan bukan hanya membayar qadha saja, tapi juga ma'afidyah, dibarengi dengan fidyah. Jadi ini berlaku bukan buat ibu hamil menyusui saja, ada orang sakit, 2 Ramadan tertinggal, masih sakit juga. Ketika dia mau memasuki Ramadan ketiga, itu dia bilang kayaknya saya kuat deh untuk bayar Ramadan sebelumnya. Saya coba. Tapi bukan hanya kodok, melainkan harus dibarengi dengan membayar fidyah. Itulah kalau misalkan berlipat ganda seperti itu. Dicoba dulu, kalau nggak mampu ya udah. Nanti nggak apa-apa, tetap bayar fidyah aja dulu, kodonya nanti. Nah, ada yang mengatakan boleh dengan fidyah saja. Tapi kalau yang saya baca di beberapa literatur kitab atau pendapat para ulama, itu harus dengan kodo juga. Ya, ini seperti yang saya tadi juga mau tanyakan, ternyata sudah disinggung oleh Ustazah Syifa, bagaimana dengan 2 pendapat yang membayar fidyah dan juga mengkodo, ada juga yang hanya cukup membayar fidyah saja. Ini sebetulnya kita memegang yang mana nih Ustazah? Apakah melihat kemampuan dari si hamba ini atau bagaimana Ustazah? Kalau saya sendiri lebih berpaku kepada tadi jumhur ulama ya, dia harus bukan hanya qadha tapi juga fidyah. Artinya orang hamil dan menyusui ini kan bukan orang yang sakit kemudian tidak ada harapan sembuh. Ya, kalaupun di luar bulan Ramadan bisa saja dia sehari 2 hari, atau anaknya ada yang ketika menyusui itu nggak sampai 2 tahun, misalkan cuma 12 bulan, 15 bulan. Ada beberapa bulan yang ketika itu dia mampu untuk membayar qadha dulu, mumpung ada kesempatan. Tapi ternyata ketika dia bayar qadha dia lagi hamil lagi, ada yang begitu ya Bu? Disebutnya kebobolan, anak baru nyusu, ibunya udah hamil lagi, ada yang begitu. Kalau kita merasa mampu, kuat, dan kata dokter kandungan kita sanggup, tidak membahayakan, silakan membayar puasanya. Jadi sebenarnya rukhsah itu berlaku ketika kita tidak mampu. Sebenarnya asal hukum berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui itu tetap wajib. Tetapi menjadi rukhsah kalau dia tidak mampu dan kira-kira ada pengalaman bisa membahayakan diri ataupun janinnya, seperti itu. Baik, jadi ambil yang pendapat qadha juga, fidyah juga. Oke, baik, kembali ke bitajribiyah tadi ya. Bitajribati. Bitajribati tadi ya. Baik, ke Ibu Mia yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan boleh diturunkan maskernya, nanti Bunda Siti Fathiah yang akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana hukumnya
untuk wanita yang haidnya berkepanjangan. Lebih dari 15 hari, tapi sudah bukan darah lagi yang keluar, cuman tinggal spot-spot aja. Nah itu apakah tetap mendapatkan rukhsah atau bagaimana untuk kewajiban puasanya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mia. Hampir mirip seperti yang ditanyakan Hajah Saidah tadi. Boleh dilengkapi lagi Bunda, silakan. Masya Allah pertanyaannya bagus ya Bu ya. Karena perempuan itu ada yang mensnya teratur, ada yang tidak teratur. Maka ada beberapa pendapat terkait darah yang keluar berlebihan ya Bu. Itu sebetulnya sinyal dari Allah bahwa rahim kita bermasalah. Jadi Allah itu kalau ngasih tahu kita nih perempuan karena saking disayang sama Allah, dikasih tahu sama Allah. Terkadang darah kita berkurang atau darah kita berlebihan, sama-sama informasi dari Allah, sinyal dari Allah ada apa dengan rahim kita. Maka terkait dengan darah istihadhah, ada yang berpendapat darah istihadhah adalah darah yang melebihi kebiasaan. Ibu misalnya biasanya 7 hari atau 8 hari, maka darah yang lebih dari itu semua disebut darah istihadhah atau darah penyakit. Namun ada juga yang berpendapat darah yang keluar melebihi 15 hari gitu ya Bu, maka namanya darah penyakit, dia bukan darah haid. Jadi dia wajib puasa, wajib sholat, mohon maaf bahkan dia boleh melakukan hubungan intim. Mengapa? Karena menurut dokter kandungan kita pernah ada diskusi seminar ya di salah satu hotel terkait dengan alat reproduksi. Menurut dokter kandungan, darah yang keluar melebihi masanya, melebihi waktunya, katakanlah lebih dari 15 hari, itu bukan darah yang keluar dari rahim tapi dari peranakan bagian bawah. Jadi dia wajib mandi hadas besar. Dulu di masa Rasulullah juga ada seorang wanita keluar darah terus gitu ya, sampai dia merasa kotor. Ini bagaimana gitu. Maka kata Rasulullah, mandi hadas besarlah, kemudian sholat. Artinya apa? Darah yang keluar melebihi 15 hari tadi bukan darah haid lagi. Tetapi darah istihadhah atau darah penyakit, maka kita wajib sholat. Jika berada di bulan Ramadan berarti wajib puasa. Dan kalau sudah bersuami dia boleh menservis suaminya. Demikian wallahu a'lam. Baik, Bunda Siti Fathia terima kasih atas jawabannya. Ini kembali masalah haidah tadi ya Bunda ya. Ini saya mencoba menghubungkan dengan apa yang biasa dilakukan di bulan puasa yaitu salah satunya iktikaf. Nah ini ada 2 pendapat Bunda. Ada yang ketika perempuan ini berhalangan, ada yang diperbolehkan datang iktikaf, ada yang berpendapat boleh karena dikhawatirkan pada zaman dulu belum ada pembalut dan segala macam, sekarang sudah ada pembalut mungkin bisa lebih aman dan hingga diperbolehkan. Ini bagaimana dengan 2 pendapat ini Bunda? Silakan Bunda. Iya baik. Ketika seorang wanita sedang haid atau sedang nifas, itu menurut jumhur ulama itu ada 7 yang dilarang. 7 dilarang, 4 disepakati, 3 berbeda pendapat. Jadi 4 disepakati, 3 beda pendapat. Tadi ya Bu, yang 4 disepakati apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh melakukan hubungan intim, itu disepakati 4-4-nya. Yang 3 apa? Tarik ulur para ulama. Ada sayapnya gitu. Menyentuh Al-Quran tidak boleh jika itu murni, mushaf. Tapi kalau ada terjemahannya boleh begitu. Begitu juga membaca Al-Quran. Jika rutinitas dia melakukannya, membacanya seperti murojaah atau zikir gitu ya Bu ya, maka dibolehkan. Tapi kalau bukan rutin tidak boleh begitu. Begitu juga berdiam di masjid. Kalau i'tikaf tidak boleh. Kalau berdiam dilihat diam di masjidnya karena apa? Kalau dia tiba-tiba datang saja ke masjid maka tidak boleh. Tapi kalau kantornya, pekerjaannya misalnya TK-nya ada di masjid, tiap hari dia harus ke masjid karena mengajarkan anak-anak maka dibolehkan. Ini tarik ulur ya, tarik ulur. Kalau fikih itu tidak bisa satu suara. Ada tarik ulur, ada perbedaan pendapat di mana itu merupakan rahmat buat kita agar kita bisa mengambil yang terbaik. Bukan yang termudah ya Bu, mengambil yang terbaik yang dibolehkan. Demikian wallahu a'lam. Tapi ini juga sering terjadi juga, mungkin Ustazah Syifa bisa ditambahkan, ada yang berpendapat kalau di terasnya saja boleh, kalau misalnya di dalam mungkin tidak boleh. Ada yang mungkin tingkat atas. Ini bagaimana? Ustazah Syifa mungkin bisa dilengkapi. Iya, nah ini pendapat yang roji memang seperti itu. Jumhur ulama kebanyakan memang mayoritas sepakat bahwa perempuan itu tidak boleh masuk ketika mereka sedang dalam haid atau junub keadaannya.
Karena dikhawatirkan tadi mengotori masjid, jadi cukup di serambi masjidnya saja. Di luar-luar itu kalau ada pengajian ibu-ibu nggak masuk duduk di serambi. Kenapa Bu? Lagi haid katanya. Ya, lagi nifas ataupun lagi junub dan lain sebagainya. Nah, tapi ada pendapat yang lain mengatakan boleh tadi seperti guru kita katakan kalau memang profesi dia adalah di dalam masjid. Selain dia pengajar TK, contoh juga kayak penceramah ya, atau yang biasa mengajarkan kitab bagi para santrinya dan itu terjadi kajiannya di dalam masjid, itu tidak apa-apa, tetapi dia harus ihtiyat, tetap hati-hati untuk menjaga agar darah haidnya tidak mengotori masjid apalagi membuat najis kelilingnya. Ya, ini diperbolehkan. Jadi kalau dia keadaannya belajar, mengajar, kemudian memang doruroh, dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha itu sedang dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah minta ambilkan sesuatu ke dalam masjid, itu diambilin sama Aisyah. Artinya boleh saja perempuan tadi masuk ke dalam masjid, tetapi harus jelas berdiamnya itu apa. Kalau berdiamnya untuk keadaan yang memang doruroh, kemudian juga diharuskan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita ngambil pendapat jumhur yang paling rojih, lebih baik kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat doruroh, di luar saja, atau kalau pengen dengerin pengajian, dengerin Quran, kajian cukup di serambinya saja, itu lebih aman. Itu juga tidak mengotori karena banyak perempuan yang sudah ihtiyat atau hati-hati pakai pembalut, pakai sesuatu yang bisa menghalangi darah itu keluar, ternyata tetap nembus. Ini kan penyakit perempuan haid Bu, ya. Kita nggak tahu duduk nyaman dengar pengajian, udah kalau bahasa Betawinya udah melebar kemana-mana. Ya Allah, kotor masjid akhirnya. Nah seperti itu, jadi lebih aman baiknya di luar saja, di serambi-serambi masjid. Gitu ya. Baik Ustazah Syifa Nur Fadilah, terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap sekali. Kita masih panjang waktu kita untuk berdiskusi tentang fikih wanita dalam berpuasa. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan masih membahas tema besar kita tentang fikih berpuasa dalam wanita. Sudah ada dua penanya tadi di segmen sebelumnya, sudah dijawab. Nah ini saya yakin pembahasannya masih sangat banyak sekali, masih banyak sekali yang ditanyakan khususnya bagi ibu-ibu. Baik, sudah ada yang sudah siap yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Bunda Siti Fathia. Ibu Robiatul Adawiyah, Masya Allah ini namanya luar biasa sekali nih. Silakan boleh berdiri, diturunkan maskernya silakan. Ya, mic-nya boleh disampaikan ke belakang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan masalah itikaf Bu. Kalau itikaf itu apakah harus dengan niat? Saya berniat itikaf ataukah seperti kita kan banyak sekali karyawan-karyawan suka istirahat di masjid atau kita perempuan juga istirahat di masjid. Kemudian kita duduk-duduk saja di masjid istirahat, kemudian kita main HP. Bolehlah baca Quran atau zikir, tapi selebihnya kita main HP atau tidur-tiduran. Apakah itu termasuk dengan itikaf? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bunda, fadal. Iya, Masya Allah. Jadi i'tikaf itu artinya berdiam di masjid. Berarti ketika dia akan i'tikaf, pertama harus niat. Niat itu urgensi niat, yang pertama agar ibadah itu menjadi sah. Jadi urgensi niat, pentingnya niat itu ada dua. Yang pertama agar ibadah itu menjadi sah. Sholat harus ada niatnya, mandi hadas besar ada niatnya, puasa ada niatnya, maka urgensi niat yang pertama itu. Orang mau i'tikaf pun harus ada niat. Yang kedua urgensi niat agar semua aktivitas kita bernilai ibadah. Duduknya kita, makannya kita, tidurnya kita, jalan-jalannya kita bernilai ibadah dengan niat, tergantung niat. Maka ketika kita akan i'tikaf, maka yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid. Walaupun ada yang berpendapat kalau mau i'tikaf itu 10 hari terakhir itu i'tikaf. Namun ada pula yang berpendapat ketika dia mau ke masjid, dia niatkan saya i'tikaf 3 jam, saya i'tikaf 5 jam. Saya i'tikaf hanya 1 malam saja, maka dibolehkan. Jadi kalau misalnya ibu mau duduk di majelis ilmu, bulan Ramadan, niat i'tikaf, pengajian selesai jam berapa, 5 jam, misalnya niatkan. Saya niat i'tikaf 5 jam di Masjid Alawiyah, misalnya begitu. Maka itu dibolehkan.
Namun yang paling kuat i'tikaf yang dimaksud adalah berdiam di masjid kurang lebih 10 hari selama 10 hari terakhir ya Bu. Mengapa? Karena berburu Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita ketinggalan Lailatul Qadar, kehilangan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, ibadah 1 malam pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan. Atau kurang lebih 82 tahun. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu harapan kita semua Bunda untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, untuk berikutnya kami persilakan Ibu Widya untuk bisa memberikan pertanyaan. Nanti Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menjawabnya. Silakan. Oh ya, mic-nya di belakang bisa diantarkan ke depan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang mau saya tanyakan adalah masalah sholat taraweh. Kalau untuk di masjid-masjid pemerintah atau gimana itu mungkin sudah ada panitianya untuk merapatkan saf atau gimana. Tapi ini yang seperti di masjid-masjid komplek atau perumahan, kadang-kadang sholat taraweh itu safnya tuh bolong-bolong. Saya bolong. Tapinya itu bagaimana gitu biar kita lebih afdol sholat tarawihnya kan adalah merapatkan saf. Gitu aja. Ini secara umum atau khusus bagi saf perempuan? Saf perempuan, Perempuan. khususnya untuk saf Baik. perempuan. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Ustazah Syifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhawatiran kita saat ini ya. Banyak sebenarnya fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat gitu. Sempurnakan saf-safnya biar rata, sejejer gitu. Jangan ada celah sedikit pun. Karena katanya kalau ada celah itu tempat masuknya setan seperti itu. Akan tetapi kita harus melihat ini dari dua sisi. Yang pertama kalau itu terjadi kampung itu lebih aware. Ya mereka nggak mau tuh ada sedikit pun space, akhirnya rata semua keisi. Beda dengan masjid-masjid kota atau komplek, nah itu biasanya apalagi di masa pandemi seperti ini, ada panitia yang memang menjarak-jarakan. Jadi ada satu, nggak boleh nih, satu saf ini merekat dengan saf kanan kirinya. Karena takut pandemi, jadi cepat virus itu menyebar. Maka dilonggar-longgarkan. Ada juga kalau masjid-masjid yang lain seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan ketika kita sholat di tempat yang kita menjadi tamu. Ya sebisa mungkin kalau orang itu mendirikan saf di sebelah kanan ya kita ikutin. Kalau dia ke sebelah kiri ya kita sebelah kiri. Jangan dia di kanan kita di kiri. Dia di depan kita di belakang. Udah itu mah biarin dia, kita nggak kenal di belakang aja. Nah ini kan sama saja artinya tidak merapikan barisan sholat, mau kenal atau tidak, mau di masjid kita atau bukan, di kampung ataupun di kota, tetap kita yang lebih paham ilmu, yang lebih mengerti akan hal ini, kita yang merapikan saf tersebut. Ya, tapi dengan tetap cara yang santun boleh kita ajak Mbak, Bu, ayo sama-sama dirapetin yuk. Ini biar enak ngelihatnya, jangan di sini bolong, nggak apa-apa, tapi tetap dengan cara yang santun, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Baik Ustazah Syifa, terima kasih. Saya mau ke Bunda Siti Fathiah, mungkin bisa di flashback ke belakang Bunda untuk menambah wawasan kita. Kalau kita melihat sirah kembali, sebetulnya apa yang dilakukan para istri-istri Nabi ketika mereka berhalangan di saat bulan Ramadan? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik. Bunda silakan. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan MC kita luar biasa. Jadi istri-istri Rasulullah kebetulan rumahnya masih di dalam masjid ya Bu. Jadi beliau bisa, istri-istri Nabi itu bisa ditengok gitu ya. Mohon maaf terkadang satu malam bisa ditengok seluruhnya gitu. Karena rumahnya dekat gitu ya, rumahnya dekat dengan masjid. Jadi terkadang juga dalam bulan Ramadan pulang sholat subuh ditengok lagi, dibantu pekerjaan istri-istrinya. Lantas bagaimana ibadah mereka? Jika mereka sedang berhalangan maka mereka membaca zikir sebanyak-banyaknya dan doa.
Doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah dan keluarga besarnya adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Jadi itu yang sering dibaca oleh Rasulullah dengan istri-istri beliau. Kalau tidak sedang berhalangan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka. Yang i'tikafnya mereka itu setiap 10 hari terakhir, mereka mengikat pinggang mereka antara tiang dengan tiang. Jadi diikat di tiang dan tiang sehingga ketika mereka tertidur ngantuk ketarik lagi. Ibu bisa bayangkan. Saking mereka tidak mau menyia-nyiakan malam 10 hari terakhir. Jadi mereka diikat. Orang zaman dulu bilangnya apa, angkin ya? Angkin. Angkin ya, diikat tiang dengan tiang, jadi dililit. Ibu kalau beliau ngantuk bangun lagi karena diikat oleh angkin tersebut. Jadi betapa mereka rakus sekali beribadah di bulan Ramadan. Sehingga kalau mereka berhalangan di antaranya beliau yang duduk di pangkuan Aisyah, kemudian beliau membaca Al-Quran dan Aisyah mendengarkannya. Romantis ya Bu. Jadi Rasulullah itu paling romantis di bulan Ramadan. Mas Sofyan diingat ya, di garis bawahi. Siap Bunda. Jadi Rasulullah SAW itu paling romantis di bulan Ramadan. Beliau itu makannya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan gitu ya. Beliau mengajak keluarganya untuk menghidupkan bulan Ramadan sehingga tidurnya pun sedikit. Kita sedikit-sedikit tidur. Jadi even mereka sedang berhalangan, mereka menggunakan tabatul. Wa tabattal ilahi tabtila. Apa tabatul? Menyendiri. Berkholwah di kamar mereka masing-masing dan mereka memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Jadi itu yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan juga motivasi kita khususnya di zaman sekarang nih Bunda dan Ustazah, bahwa luar biasa sekali bagaimana dulu perjuangan para istri-istri Nabi ketika beramal di bulan Ramadan. Saya persilakan lagi, kita masih ada durasi untuk Ibu Marfuah yang siap dengan pertanyaannya. Nanti insya Allah Ustazah Syifa Nur Fadila akan memberikan jawabannya. Silakan Ibu Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, simpel pertanyaan saya. Apakah boleh seorang suami mencium istrinya di saat berpuasa bulan Ramadan? Dan kalau boleh apa hukumnya? Suami mencium istrinya ketika bulan puasa. Puasa Ramadan, Ya. puasa wajib. Baik, pertanyaan yang simpel dan juga sesuatu yang simpel dilakukan ya. Ini Cuman mencium doang. ini pertanyaan atau pengalaman? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk dalam ranah fikih lagi pembahasannya. Ada yang disebut dengan yubtilus shaum, membatalkan puasa. Apa saja di antara yang paling sudah zohir jelas sekali adalah al-jima, ya, dukhulu hasyafa ila farji. Mohon maaf, mendatangi suami kepada istrinya di siang hari ini sudah otomatis batal kalau dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Nah sekarang pertanyaannya adalah bukan jima tetapi mencium. Kalau yang dicium mohon maaf area-area yang lainnya, kepala, pipi, jidat itu diperbolehkan. Kalau bila syahwatin tanpa syahwat. Tapi kalau menciumnya dengan syahwat walaupun bukan di area inti, mohon maaf, agak vulgar karena bahasan kita fikih sebenarnya, maka itu membatalkan puasa apalagi kalau sang suami mohon maaf sampai mengeluarkan hayawanatul manawi atau zat spermanya, itu membatalkan puasa. Tetapi kalau sekedar nyium saja ya nggak apa-apa, ya. Ibu rambutnya wangi dicium suaminya, aduh samponya merek apa sih kata suami, ya nggak apa-apa, tidak sampai mendatanginya gitu. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika mohon maaf menciumnya itu di area mulut atau bibir. Sedangkan setiap hal yang membatalkan puasa salah satunya masuknya sesuatu di area kepala, lubang-lubang kepala, kuping, hidung, mulut, ya. Kemudian di area farji, dubur, itu membatalkan puasa. Dan segala sesuatu yang masuk dia sampai ke rongga tenggorokan atau perut itu pun membatalkan puasa. Lalu bagaimana suami yang mencium istrinya di area mulut? Itu batal puasanya kalau mohon maaf sekali agak vulgar ini ditonton juga takutnya ada anak-anak yang menonton. Kalau antara, jadi gini, sekarang saya akan berangkat dari analoginya gini. Ibu menelan ludah itu hukumnya bagi orang berpuasa apa? Batal atau tidak?
Tidak batal ya. Karena ludah adalah air atau zat yang keluar dari mulut kita sendiri. Itu dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan tidak batal. Tetapi menelan ludah akan menjadi batal hukumnya ketika ludah tersebut bercampur dengan zat lain. Sirup udah ketawa gitu ya, aja nih. gitu. Ketika yang kita telan bukan ludah sendiri tapi ludah orang lain. Nah udah mulai ngeh ini Ibu. Baik. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ketika ludah yang kita telan sudah bercampur dengan zat lain, contoh tadi ya bercampur dengan sirup, air teh, sambil kumur-kumur wudhu ternyata ketelan bareng ludah kita. Itu membatalkan puasa. Jadi mohon maaf ketika suami mencium mulut istrinya tapi tidak sampai saling menelan ludah atau cuma bersentuhan saja, itu tidak membatalkan puasa kalau tanpa syahwat. Tetapi kalau sampai sudah bertukar, itu sudah membatalkan puasa, kurang lebih seperti itu. Ini agak vulgar karena pembahasannya fikih sebenarnya. Iya betul sekali, karena memang pertanyaannya adalah memang ada ketika kita bersentuhan dengan tidak menimbulkan syahwat. Pertanyaannya begitu. Baik, ini sangat menarik. Makanya lebih baik untuk itu jangan dilakukan sehingga puasa kita tetap aman dan juga lancar. Baik, ini menarik sekali pembahasan tentang fikih. Ini tentunya keseharian kita khususnya kaum wanita di bulan Ramadan. Masih ada satu segmen lagi untuk ditanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita fikih berpuasa dalam wanita. Masih ada satu penanya yang siap dengan pertanyaannya, nanti insya Allah Ustazah Syifa atau Bunda Siti Fathia bisa melengkapi. Silakan Ibu Atikoh Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ustadzah, alhamdulillah terima kasih pada hari ini kami dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Kami akan menanyakan yang pertama, nih untuk perempuan yang punya hadas besar. Kalau mandi hadas besarnya selesai sholat subuh, apakah sah puasanya? Mungkin gak sempet karena repot ya. Itu satu. Yang kedua juga nih untuk ibu-ibu yang suka masak. Kan suka jajal-jajal tuh ya. Tapi dikeluarin lagi, itu batal enggak puasanya? Itu aja dua yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jajal-jajalnya enggak 2 piring kan Bu ya? Silakan Ustazah Syifa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan fikih lagi nih kita masuk, Masya Allah. Ini permasalahan yang sering ditanyakan ketika sudah memasuki bulan puasa atau Ramadan. Jadi bagaimana dengan perempuan yang punya hadas besar, baik itu junub ya, ataupun dia suci dari nifas ataupun suci dari haid, tapi dia bersuci atau mandi besarnya itu setelah azan subuh atau setelah imsak ya. Itu boleh atau tidak boleh? Para ulama membolehkan, tetapi dengan catatan puasanya akan tetap sah kalau dia sudah niat dari semenjak malam hari. Yang tidak sah puasanya adalah ketika dia bersuci setelah subuh, kemudian dia belum berniat sejak malam hari, maka itu batal puasanya atau tidak sah puasanya dia jalankan. Maka sebelum mandi kita niatin dulu. Nah tapi lebih bagus lagi kita memang bangunnya sebelum subuh. Jadi sahur itu udah kita mandi juga, sahur juga, jadi tinggal sholat subuh. Tapi bagaimana dengan orang ini kejadiannya ketika dia telat bangun, sahur tidak, atau mungkin dia sahurnya telat tapi cukupnya hanya untuk sahur saja tapi mandi nggak cukup, itu diperbolehkan oleh para ulama. Jadi itulah bedanya orang yang berniat puasa wajib dengan puasa sunnah. Disebutkan lagi dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau puasa wajib itu niatnya harus dilakukan dari semenjak maghrib terbenam matahari sampai selesai subuh, azan subuh atau imsak sudah hilang. Kalau misalkan niat itu tidak diucapkan atau diazamkan dalam hatinya ketika malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu berlaku pada puasa Ramadan, puasa yang wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah umpamanya kita bersuci pagi hari dari haid, kemudian kita mandi dan kita langsung niat di situ juga untuk berpuasa, itu diperbolehkan. Karena beda dari segi kedudukan niat. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan jangan sampai lupa untuk puasa sebelum imsak ataupun sebelum subuh itu berakhir. Ya, karena tidak sah orang yang niat berpuasa kalau imsaknya atau subuhnya sudah berakhir. Maka itu diperbolehkan ya Ibu. Tapi lebih aman
mandinya jam 4 subuh atau sebelum imsak? Baik, untuk pertanyaan kedua tadi bisa dilengkapi dari Bunda Siti Fathia, sedikit saja Bunda silakan. Yang cicip-cicip Iya. tadi Bunda. Baik, baik. Yang mudah-mudahan tadi, Masya Allah ya Ustazah Syifa menjelaskan, Ibu masih agak bingung-bingung dikit. Memang ada perbedaan ya Bu, kalau haid, nifas, status kita kan tidak pernah puasa, artinya sedang tidak puasa. Karena status kita sedang tidak puasa, diusahakan mandi hadas besarnya sebelum subuh. Tapi kalau berhubungan intim, karena junub, itu setelah subuh boleh. Karena status kita sudah puasa, masih puasa. Jadi beda ya Bu, mandi hadas besar karena junub dengan mandi hadas besar karena haid dan nifas. Karena kalau haid dan nifas kita sedang tidak puasa. Kalau mau mengganti status kita menjadi orang yang puasa, niatnya mandinya sebelum subuh. Tapi kalau habis kerja bakti kan capek tuh kesiangan gitu ya. Nah, kemudian mandinya setelah subuh boleh begitu. Karena memang kita sedang berpuasa, demikian. Sementara untuk nyicip makanan bagaimana? Mencicipi makanan batal jika satu mangkok. Tapi kalau nyicip di ujung lidah kemudian gitu ya dikeluarkan lagi nggak ada masalah. Ada hal yang duduknya itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena duduk sambil makan bakso satu mangkok, itu batal puasanya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, suatu wacana dan juga wawasan baru yang mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan juga semangat kita dalam berpuasa. Tentunya semangat untuk lebih berhati-hati karena ini berkaitan dengan fikih, sangat berhati-hati dengan syariat tentunya untuk terjauhkan kita dari api neraka dan insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Syifa Nur Fadilah terima kasih atas waktunya dan juga Bunda Siti Nur Fadilah terima kasih atas waktunya. Setelah kita jeda nanti tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Besok insya Allah kita kembali hadir di jam yang sama dengan guru-guru kita, ada Kiai Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Ahmad Khan. Saya Muhammad Sofyan, mewakili guru yang bertugas, mohon pamit undur diri dan juga seluruh pendukung acara ini. Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebagai penutup kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan Ustazah Syifa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.